Yahudi itu tidak pinter, tidak jenius, dan ini dibahas oleh para pakar. Yang saya katakan bukan ide saya, tapi ini para pakar. Betul tidak jenius orang Yahudi itu? Tidak. Mau menjaga ketahanan nasional kita itu dengan akidah. Ini pelajaran bagi kita di Indonesia juga, bagi pemerintah kita juga. Akidah yang benar, akidah yang kuat, itu yang menjadikan kemudian umat ataupun warga negara yang betul-betul siap dengan segala perubahan dan segala tantangan yang dihadapi. Akidah. Saudara kita di Gaza, mereka 2 juta lebih di tempat yang paling sempit dan sulit hidupnya. Kalau kita hidup hanya demi mencari gaji, mencari kemudahan secara ekonomi, rame-rame mereka eksodus keluar Gaza dan diberikan uang dan tempat oleh orang Israel yang nyaman bagi mereka. Tapi mereka tidak terima itu. Kenapa? Karena akidah mereka. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah sama-sama kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kita berkumpul sejenak di majelis ilmu di taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju ke sana. Amin. Mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan imam masjid, ta'mir masjid, pengurus BKM masjid, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, alim ulama, ayah bunda, dan kawan-kawan semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih dalam suasana hari raya. Namun tidak demikian dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita di Aceh ini, di Indonesia pada umumnya aman, bahagia berhari raya, tapi saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, malam tidur nggak nyenyak. Kalau mungkin anak-anak kita di sini bisa main-main, ada yang main petasan. Kalau di sana dentuman bom, hilang kerabat, hilang keluarga, suami berpisah dari istrinya, orang tua kehilangan anaknya, anak jadi yatim, jadi piatu. Maka kita harus terpanggil jiwanya. Ketika terjadi huru-hara, terjadi fitnah di negeri Syam, iman itu ada di sana. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi itu sebabnya kita mengadakan acara kajian, sifatnya dadakan memang, tapi masya Allah tabarakallah, kami melihat antusiasme warga Banda Aceh dan sekitarnya, masyarakat Aceh pada umumnya ya, masya Allah luar biasa memenuhi masjid ini.
supaya kita nanti punya jawaban ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita ikut berduka? Sudahkah kita memberikan harta kita untuk menolong mereka kalau kita nggak bisa berjihad fisik ke sana? Maka mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini menjadi hujjah kita di akhirat bahwa kita sudah berbuat sesuatu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama kita guru kita, ulama kita yang udah nggak asing ya, Al-Mukarram Ustaz Dr. Amri Fatmi LCMA. Insyaallah kita akan bincang-bincang seputar Palestina, seputar bumi Syam, seputar Al-Aqsa. Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap terbaik kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman, atau setidaknya sebagai manusia? Karena nggak cukup untuk menjadi orang beriman baru kita mau peduli dengan Palestina. Cukup jadi manusia aja, kita peduli, kita punya empati. Maka tanpa memperpanjang kalam, untuk menghemat waktu, saya persilakan Ustaz Amri untuk menyapa para jamaah terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali pada malam ini kita berjumpa kembali. Sebagaimana Ustaz Muzammil tadi sudah memukaddimahi, dan senang pula duduk di sini bersama dengan Ustaz Muzammil. Sebenarnya kita minta Ustaz Muzammil juga sebagai narasumbernya, tapi kata beliau biar saya yang jadi moderatornya saja. Kata beliau. Jadi di sini insyaallah kita akan bincang-bincang santai ya tentang masalah kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, dan juga membincangkan tentang apa yang mesti kita pahami tentang kita selaku generasi milenial ini, di mana kita lahir, masalah Palestina lebih tua daripada kita ya. Jadi banyak hal yang mungkin kita tidak paham, sama-sama kita bincangkan insyaallah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan terima kasih kepada ikhwati fillah semuanya yang telah hadir bersama di tempat ini sebagai wujud daripada kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Dan ada tabungan yang mungkin akan diedarkan bersama. Tabungan itu adalah untuk kita sumbangkan untuk saudara kita di Palestina pada malam ini insyaallah. Jadi gini Ustaz, beredar isu di sosial media, ada yang bilang gini, ngapain kita jauh-jauh mikirin Palestina? Di sini aja kita masih susah. Ada sebagian lain yang bilang permasalahan di Palestina itu kan masalah perebutan tanah sama orang-orang Israel dengan penduduk Palestina di sana gitu. Jadi itu bukan konflik agama, jadi konflik perebutan lahan aja gitu. Sebagian yang lain ada yang berkata masalah Palestina ini masalah iman, masalah akidah. Jadi bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Ini mungkin permasalahan yang memang simpang siur kesebahagiaan kita ingin menyikapi tentang masalah Palestina. Jadi sebenarnya masalah agama itu atau masalah nasional saja, masalah tanah seperti tadi ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita katakan masalah Palestina lebih daripada itu adalah masalah iman, masalah Islam, masalah agama, juga adalah masalah akidah kita. Kenapa ya? Masalah Palestina keluar daripada masalah tanah menjadi masalah agama, karena sebelum ada masalah Palestina hari ini itu telah turun ayat di dalam Al-Quran ya, Allah bercerita tentang masalah Palestina. Dalam surat Al-Isra yang pertama kita semua baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah sebutkan Nabi diisrakan ya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Sepakat para ulama Masjidil Haram itu adalah di Makkah, Masjidil Aqsa itu adalah di daerah Palestina. Dikatakan Aqsa kenapa? Karena adalah masjid yang terjauh dari letaknya daripada Mekah. Jadi itu adalah dua masjid, itu berada di Palestina, di Al-Quds hari ini. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa enggak langsung saja Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha dari Mekah? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Untuk apa? Itu punya dilalah, punya indikasi kuat bahwa ini adalah dua masjid ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kiblat pertama umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Masjidil Haram. Dan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa tersebut. Itu yang pertama, bahwa kitab kita, kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa masjid ini adalah merupakan Masjidil Aqsa ini adalah memiliki kesucian sama seperti Masjidil Haram. Sehingga Nabi katakan bahwa ada 3 masjid yang kita disuruh terus kunjungi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini dia. Jadi status 3 masjid ini itu adalah berada di dalam kesucian, dan Allah katakan diberkahi lagi. Jadi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling apa? Sekeliling Masjidil Aqsa. Sekeliling itu berarti negeri Syam juga semuanya. Nah, kita tidak dapatkan ya dalam ayat yang Allah katakan bahwa Masjidil Haram alladzi barakna haulah. Nah, sehingga apa yang menjadikan berkah ini ada di Masjidil Aqsa? Kita dapatkan misalkan Imam Tabari dalam tafsir beliau menyebutkan barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, itu artinya diberkahi dengan tumbuh-tumbuhan, diberkahi dengan nikmat yang banyak ke tempat itu. Lalu Imam Qurtubi menyebutkan diberkahi sekelilingnya bermakna juga adalah banyaknya para anbiya dan orang-orang soleh di sekitarnya. Jadi ibaratkan bahwa sekitar Masjidil Aqsa itu adalah orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang soleh yang tinggal di situ. Bagaimana dengan orang Yahudi? Orang-orang soleh, mulia, atau orang yang berbuat keji hari ini? Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quds itu pertama sekali ya jatuh di dalam kekuasaan Islam kapan? Pada saat Umar bin Khattab berkuasa, Amirul Mukminin dulu. Ya. Panglima yang menaklukkan Al-Quds, kalau kita katakan bukan menaklukkan, membuka Al-Quds itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini ada kisah menarik sekali ketika Sayyidina Umar pergi ke Masjidil Aqsa untuk mengambil kunci kota Quds. Kunci kota Quds itu dipegang oleh seorang pendeta Kristen pada saat itu. Setelah dibuka Al-Quds, pendeta yang memegang kunci kota Quds itu mengatakan bahwa tidak kami berikan kunci ini kecuali kepada orang baik yang pemimpin muslim yang terbaik. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab pergi dari Madinah menuju Al-Quds menunggangi kuda bersama dengan satu orang pembantu beliau. Ketika sampai mendekati kota Quds, Abu Ubaidah bin Jarrah selaku panglima yang sudah membuka kota Quds, beliau menjemput Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang datang berdua saja. Bayangkan, Amirul Mukminin dari Madinah datang jauh berdua saja, enggak dikawal, hanya berdua dengan pembantu beliau. Karena beliau haus, beliau pergi untuk minum. Ketika beliau pergi minum di tempat kolam yang becek, karena ada bentuk oase, beliau turun minum. Abu Ubaidah menjaga baju Umar bin Khattab jangan sampai kotor, kena lumpur, karena beliau turun sendiri minum dengan tangan beliau. Kan semestinya seorang panglima, seorang Amirul Mukminin diberikan minum, apalagi pembantu kerja ngapain kalau nggak Masya Allah, cari minum gitu, memberikan minum untuk seorang Amirul Mukminin. Tapi beliau pergi minum sendiri sehingga baju beliau kotor. Karena baju beliau kotor, Abu Ubaidah bilang bahwa ya Amirul Mukminin, hati-hati dengan bajumu, jangan sampai kotor kena lumpur. Nih. Lalu Amirul Mukminin bilang apa? Ini penting kita tahu di mana Islamnya Quds.
Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Aba Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Law ibtaghainal izzata fi ghairi Islam adzallana Allah. Wahai Abu Ubaidah, kita ini diangkat derajat kita oleh Allah dengan Islam, sehingga kamu bisa menaklukkan Quds itu dengan Islam. Walibtaghainal izzata fi ghairi Islam adzallana Allah. Kalau seandainya kita cari kemuliaan, kebanggaan pada selain daripada Islam, maka akan kita dihinakan oleh Allah. Baju saya ini bukan bentuk daripada kemuliaan saya. Kamu gak usah pusing-pusing pikir baju saya harus bagus. Islamlah yang menjadikan kita ini mampu untuk menakluki dan mampu untuk ini semua. Bukan dengan baju, bukan dengan ini, bukan dengan itu, bukan. Mulia kita itu dengan Islam. Maka rakyat Palestina, saudara kita di Gaza dan kita juga, ya, mereka berjuang dan mampu bertahan di sana dengan iman, dengan Islam mereka. Kalau tidak, maka mereka akan hina, akan terkocar-kacir. Nah, jadi Umar bin Khattab memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa Al-Quds dulu berhasil dibuka. Kenapa? Allah muliakan umat Islam pada hari itu, pada saat Umar bin Khattab dengan Islam. Kalau hari ini kita bicara masalah Quds jauh daripada Islam, akan hilang Quds itu daripada kota kita, daripada kekuasaan umat Islam. Nah, mungkin begitu setidaknya harus kita pahami. Nah, jadi kenapa kita harus membela Palestina hari ini? Karena Al-Quds ada di Palestina. Ya. Dan memang bumi Syam, ya, Palestina itu selain negeri yang diberkahi, negerinya para nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Saleh, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, semuanya ada di bumi Syam, ada di Palestina. Ya. Nah, jadi bicara Palestina itu bukan hanya isu nasionalis, ya, tapi lebih dari itu, ini adalah isu agama, soal iman kita. Kenapa kita harus membela Palestina hari ini? Baik Ustadz, berikutnya ngomong-ngomong soal Yahudi dan Zionisme, Ustadz. Kan ada yang bilang jangan benci Yahudi, tapi benci Zionisme, karena nggak semua Yahudi itu jahat. Ada yang berstatement begitu. Tapi kalau kita buka Quran kita, Ustaz, bagaimana Allah memperingatkan kita tentang Yahudi? Karena di masa Nabi dulu, ya, kalau kita belajar sirah nabawiyah, yang paling kuat, yang paling punya kedudukan, yang paling hebat itu kan Quraisy. Terpandang, kuat militernya itu Quraisy. Kalau nomor 2 barulah Yahudi, nomor 3 Arab Badui. Jadi ada 3 kasta lah kurang lebih di zaman Nabi dulu. Tapi berbicara tentang Quraisy, Allah tidak pernah mengabadikan keburukan Quraisy, karena pada akhirnya Quraisy itu beriman kepada Allah. Misalnya surah Quraisy yang Allah abadikan apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas dalam rangka apa? Dalam rangka perdagangan. Orang Quraisy itu jago bisnis, itu yang Allah abadikan, gitu. Tapi giliran Yahudi gitu, itu selalu pasti ada keburukannya, gitu. Pasti ada peringatannya. Misalnya di surah Al-Fatihah, ummul Quran yang kita baca setiap hari dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai, dimarahi Allah itu siapa? Al-Yahud. Dan al-dallin, yang sesat itu Nasara. Jadi Allah lebih dulu menyebut Yahudi sebelum Nasrani. Walan tarda ankal yahud walan Nasara. Jadi Yahudi ini memang diperingatkan oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan Yahudi itu. Nah, jadi gimana menyikapi statement antara Yahudi dan Zionisme, Ustaz? Baik, ya, ini untuk generasi kita perlu kita pahami dengan baik, bahwa sering kita mendengar istilah Zionisme dan juga Yahudi. Yahudi lebih duluan istilah ini muncul, ataupun agama selaku agama justru sebelum Islam, ya. Sehingga kita katakan Yahudi selaku agama, ya, dia sendiri adalah sesuatu yang dianggap eksis, ada di dalam Al-Quran sendiri, termasuk dalam Ahlu Kitab. Jadi mereka bahkan mendapatkan tempat khusus di dalam Islam, bahkan disebut dengan Ahlu Kitab, ya. Nah, selaku agama Yahudi. Nah, sehingga Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Makkah, ya, nggak ada istilahnya beliau bekerja sama dengan Zionisme, bukan, tetapi adalah dengan orang Yahudi. Sehingga fakta Madinah pertama ketika Nabi masuk itu adalah
Innal muslimun wal yahud ummatun, ya. Jadi orang Islam dan orang Yahudi di Madinah dalam sebuah negara dianggap adalah sebuah umat yang menyatu dalam sebuah negara. Jadi Nabi menghargai eksistensi Yahudi selaku agama yang mereka itu mempraktekkan agama mereka yang tidak mengganggu umat Islam, saling menjaga satu sama lain, hidup secara damai berdampingan. Itu adalah Yahudi selaku agama. Pada saat kemudian agama manapun, siapapun orangnya, yang kemudian mereka berbuat zalim, berkhianat, berbuat zalim, kemudian tidak menepati janji, ya, bahkan kemudian memerangi saudaranya yang lain, maka itu sah saja kalau seandainya setelah itu orang ini mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya bahwa diperangi oleh Nabi karena apa? Mereka berkhianat, ya, atas nama. Tapi atas nama Yahudi itu sendiri selaku agama yang hidup berdampingan dengan umat Islam sejak Nabi, mereka dihargai, kita katakan. Begitu juga dalam sejarah Islam kita dapatkan justru orang Yahudi paling damai hidup mereka di dalam kekuasaan Islam. Mulai dari Abbasiyah, mulai dari Umayyah, Abbasiyah sampai Andalusia, itu adalah paling dihargai orang Yahudi. Mereka hidup berdampingan damai. Sedangkan Zionisme ini adalah istilah yang muncul pada akhir abad ke-19. Zionisme ini dipelopori oleh Theodor Herzl, salah seorang Yahudi dari mana? Dari Swiss, di kota Basel. Jadi kenapa muncul Zionisme ini? Zionisme ini adalah sebuah gerakan yang muncul dalam dalam bingkai kolonialisme barat. Yang maksud daripada Zionisme ini adalah bagaimana mereka menyediakan tempat khusus bagi orang Yahudi yang menjadi negara mereka dengan upaya sehingga nantinya mereka mampu mewujudkan sebuah negara yang aman bagi mereka sendiri. Tetapi ini dimotori dan di belakangnya adalah ada gerakan kolonialisme. Kolonialisme barat lah yang menjadikan Zionisme ini berhasil mereka tinggal di Palestina. Yang pada dasarnya orang Zionisme ini, gerakan Zionisme ini bukan Palestina yang menjadi tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menjajah negara lain. Kenapa? Karena memang pada masa akhir abad 20 dan awal abad 20 itu kan masa penjajahan. Jadi kelompok Zionisme ini, orang-orang yang mengimani dengan Zionisme ini, mereka menunggangi kolonialisme untuk menjajah bangsa lain. Mereka pernah pergi bahkan dicari tempat untuk orang Yahudi ke Afrika, di Uganda, begitu juga ke Amerika Latin, Suriname. Mereka mencoba untuk menjadikan daerah itu sebagai tempat bagi orang Yahudi. Jadi sebenarnya bukan Palestina yang langsung menjadi sasaran mereka, bukan. Justru sasaran mereka pokoknya kami punya negara yang bisa dijajah, yang nanti orang-orang kolonialisme mampu menjadikan orang Yahudi itu sebagai alat untuk menguasai tempat itu. Akhirnya kenapa dipilih Palestina? Karena Palestina diduduki oleh Inggris pada saat itu. Dan Inggris memberikan ketika orang Zionisme ini datang meminta izin supaya mereka diberikan tanah dan tinggal di Palestina, Inggris yang pada saat itu menguasai tempat itu diberi izin dengan perjanjian Balfour 1917. Karena ada izin daripada Inggris lah, makanya mereka bisa ambil tanah di Palestina. Sebenarnya bukan Palestina langsung menjadi tujuan mereka. Sudah pergi ke Afrika nggak dapat izin, kemudian ke Suriname juga mereka nggak bisa tinggal, baru akhirnya dapat izin. Jadi kolonialisme Barat lah yang menjadikan Zionisme ini bercokol di Palestina. Ini perlu kita pahami asal usulnya. Jadi kita benci pada Zionisme karena Zionisme ini adalah gerakan kolonialisme yang menjadikan agama Yahudi sebagai cara mereka untuk bercokol di Palestina tersebut. Jadi betul-betul ini adalah ibaratkan parasit di dalam di tubuh negara, di tubuh Palestina itu sendiri, Zionisme ini. Jadi itu bedanya, kita bedakan antara Yahudi dengan Zionisme. Nah, jadi kita benci sama orang Zionisme betul. Yahudi selaku agama yang hidup berdampingan dengan umat Islam
ahlan wa sahlan. Tetapi Yahudi yang membenci umat Islam, maka kita perlakukan seperti Nabi memperlakukan Yahudi dulu. Mereka damai, kita hidup berdampingan. Mereka tidak mau damai dengan kita, berlaku hukum sunnatullah. Nah, begitu. Terus kalau motif mereka ingin menguasai Al-Quds, Al-Aqsa, karena itu tanah suci bagi 3 agama, itu munculnya belakangan berarti Ustaz? Betul, itu munculnya belakangan. Kalau kita tahu ternyata Zionis bukan justru Palestina yang pertama yang mereka sasar, berarti menunjukkan ini kenapa kemudian Palestina yang mereka sasar. Ketika mereka mendapatkan izin untuk Palestina dijadikan sebagai tempat mereka, tempat negara bagi Israel, bagi orang Yahudi, dibuatlah mitos-mitos tentang bahwa Palestina itu adalah negara atau bumi yang dijanjikan Tuhan. Itu semua mitos. Kemudian mereka membuat mitos bahwa Palestina itu adalah ardun bila sya'bin li sya'bin bila ard, yaitu bumi tanpa tuan untuk tuan tanpa bumi. Artinya bahwa bumi tanpa tuan, ibaratkan Palestina itu tanah kosong, tidak ada orangnya. Itu kan mengingkari sejarah. Mana ada Palestina tidak ada orang? Untuk apa? Untuk tuan yang tidak punya tanah. Mereka menganggap mereka orang Yahudi ini adalah Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu bangsa Tuhan yang terpilih, maka berhak untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, mitos ini sampai hari ini terus ditanam oleh orang Yahudi, oleh Zionisme kepada semua orang-orang Yahudi yang berhijrah ke Palestina. Ini ditulis oleh seorang pemikir Prancis bernama Roger Garudi. Dia seorang pemikir Marxis, tapi kemudian masuk Islam pada tahun 1982. Dia membongkar semua mitos-mitos yang dijadikan oleh orang Zionis seakan-akan Palestina itu tanah mereka dan tanah dijanjikan Tuhan. Ini dia tulis bukunya, Ini adalah terjemahan dalam bahasa Arab dari bahasa Prancis. Buku ini dicari di Google sudah sulit, susah. Tidak ada, betul-betul dibasmi. Gara-gara Roger Garudi menulis buku ini, dia diperkarakan di Prancis, dengan perkara yang sangat hebat, sampai Raja Faisal harus turun tangan membayar dengan jumlah yang sangat mahal demi selesai kasusnya. Artinya apa? Ini adalah asatir muasasah lisiasah Israiliyah, adalah mitos-mitos pendirian negara Israel. Jadi negara Israel di Palestina didirikan di atas mitos yang dibuat oleh kelompok Zionisme, bahwa seakan itu negeri mereka tanpa tuan, tidak ada orang, mereka lah yang berhak untuk tinggal di negeri itu. Itu semua mitos. Beliau paparkan di sini dengan dalil yang sangat konkret sekali, dan belum diterjemahkan nampaknya ke dalam bahasa Indonesia hari ini. Dan saya dapat beli dulu di Mesir, Setelah itu tidak dicetak lagi, tidak diizinkan untuk cetak. Kita beli di dalam versi bahasa Inggris atau bahasa ini sulit sekali. Betul-betul buku ini membongkar mitos-mitos daripada negara Israel, ditulis langsung oleh orang Prancis, pemikir Muslim Prancis yang masuk Islam. Begitu. Terus gimana dengan kondisi negara Israel hari ini, Ustaz? Apakah benar mereka negara hebat, militernya kuat, atau mereka ada konflik internal yang kita nggak tahu, Ustaz? Mungkin dari hasil penelusuran Ustaz ada informasi. Betul, ini juga masalah unik, bagus, perlu kita tahu. Kita sering pikir bahwa negara Israel itu adalah negara kuat, superpower, didukung oleh Amerika, dan mereka betul-betul sedikit demi sedikit akan mampu menguasai Palestina. Ada seorang pemikir Muslim dari Mesir yang ahli di bidang Zionisme dan Yahudi, betul-betul pakar di bidang itu. Nama beliau adalah Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Itu diakui dunia Islam dan juga di negeri barat kepakaran beliau. Beliau mengarang ensiklopedia tentang Zionisme, itu sampai 20 jilid panjangnya, lebar. Beliau diantaranya ini, beliau di sini menyebutkan, ini buku, salah satu buku beliau, banyak karya-karya beliau, Tarikh Fikrus Suhyuni. Beliau sebutkan tentang sejarah daripada Zionisme. Dan juga beliau mengarang kitab penting sekali adalah tentang masalah Inhiyar Israel, Nihayatu Israel, akhirnya negara Israel. Kata beliau, negara Israel itu secara pasti dengan sendirinya akan berakhir. Kok bisa? Sedangkan kita berpikir itu negara superpower kuat. Sedangkan yang pakar ahli di bidangnya, beliau mengatakan
hilangnya Israel, berakhirnya sejarah negara Israel itu akan terjadi dengan sendirinya, kata beliau. Bahkan kenapa? Negara Israel, mereka yang tinggal di negara Israel itu adalah Yahudi dari seluruh dunia, dibawa berhijrah ke Palestina atas dasar bahwa seakan-akan orang Yahudi negara mereka adalah di Palestina. Kebanyakan mereka yang pergi berhijrah ke Palestina itu semua mencari aman. Yang mereka susah tinggal di Rusia, susah tinggal di Eropa Timur, mereka mau berhijrah ke Palestina. Kenapa? Cari nyaman. Makanya iklan-iklan Zionisme di Eropa supaya orang-orang Yahudi mau hijrah ke tempat itu adalah tempat yang nyaman, kehidupan yang terjamin. Itu semua iklannya. Jadi mereka yang miskin-miskin, fukara-fukara di sana mau hijrah, kenapa? Dijanjikan tempat yang nyaman, aman. Ketika kemudian mereka pergi ke Palestina, mereka mendapatkan orang Palestina yang beringas, anak-anak kecil yang siap melempar mereka dengan batu. Ya, kemudian ditambah hari ini seperti adanya roket. Itu penyebab daripada mereka ketakutan. Jadi ketakutan orang Yahudi terhadap mereka tidak nyaman di tempat itu betul-betul sangat mengganggu stabilitas dan eksistensi Israel. Orang Israel itu mereka punya dua paspor, semuanya. Paspor negara asal dan paspor Israel. Kapan terjadi tidak nyaman tinggal di Israel, besok angkat tas mereka, terbang ke negeri mereka balik. Itu yang menjadikan ya pemerintah Israel sangat takut kalau seandainya kondisi Israel tidak nyaman. Makanya itu rahasia hari ini. Pada saat roket Hamas mencapai Tel Aviv, hari ini mereka mulai bicara akan berakhirnya Israel. Kenapa? Tidak perlu harus mereka nembak satu-satu, nggak perlu. Kasih mereka takut, tidak nyaman di sini, kami ada di sini, siap kami. Itu sudah penyebab daripada orang Israel terbirit-birit lari. Nah ini. Jadi jangan kita pikir mudah, kita pikir mereka itu kuat, tidak kuat. Mereka betul-betul negaranya itu sangat lunak sekali. Masyarakatnya itu tidak menyatu dengan tanah mereka, tidak. Yang kedua adalah kebanyakan hari ini generasi Israel hari ini itu adalah generasi sekulerisme dan generasi yang hedonis. Tidak ada mereka sekarang mulai tidak mau ikut untuk kewajiban militer, tidak mau. Banyak mereka tidak mau ikut kewajiban militer. Mereka diwajibkan anak muda untuk ikut militer, tapi kebanyakan mereka tidak mau, menantang hari ini. Dan diizinkan untuk tidak mau ikut kewajiban militer oleh pemerintah Israel. Ini disebutkan oleh Abdul Wahab Al-Masiri. Kenapa pemerintah mengizinkan juga mereka tidak ikut? Padahal kalau namanya yang wajib harus ikut. Tapi kalau nggak mau ikut kok diizinkan? Karena kebanyakan yang dipaksa ikut militer sakit jiwa setelah itu. Lihat, lemah mentalnya. Lemah sekali mentalnya. Maka kenapa kita lihat di video-video itu anak kecil saja berani lempar, kemudian mereka walaupun pakai senjata kok berani melawan. Mental mereka dari dasar memang lemah. Mereka dipaksa untuk wajib militer. Karena mereka pergi ke Israel untuk cari aman. Ngapain sulit-sulit susah? Kita di Aceh nggak diwajibkan militer, nyaman sekali. Coba diwajibkan militer, lari kita. Jadi jangankan warga sipil Israel, tentaranya aja ketakutan. Padahal mereka punya ini. Betul. Secara mental jiwa mereka lemah rapuh sekali. Jadi kita jangan berpikir Israel itu sudah hebat, enggak. Jadi memang kalau kita belajar di Sirah Nabawiyah, perang kaum muslimin melawan Yahudi itu nggak seseru lawan musyrikin Quraisy. Ya. Perang Badar, perang Uhud itu kan man to man gitu ya. Or laki ketemu laki gitu, langsung bulat gitu. Tapi kalau perang sama orang Yahudi, mereka sembunyi di balik benteng, mereka ngumpet mana gitu ya, terus bikin makar, tipu daya. Ya itulah karakternya orang-orang Yahudi dari dulu dan hari ini mungkin ke Zionis ya. Makanya kita surah Hasyr itu la yuqatilunakum illa min wara'i judud ya. Mereka tidak memerangaimu kecuali di balik benteng. Betul. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian pikir mereka itu semua menyatu? Kata Allah wa qulubuhum syatta, pada hati mereka itu cerai-berai. Betul itu memang. Ya. Masya. Terus Ustaz, beredar mitos juga nih di tengah masyarakat kita ya. Kalau orang Yahudi itu pinter-pinter. Kalau ditanya siapa orang paling pinter, ya generasi zaman now mungkin akan jawab Albert Einstein.
Padahal IQ-nya menurut ilmu hari ini cuma 160. Betul. Kalau kita belajar dari sejarah, kita mungkin kalau pernah tahu sosok Amr bin As, Walid bin Mughirah, itu kan orang-orang yang cerdasnya luar biasa. Atau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang menghafal ratusan ribu hadis. Itu kan bertentangan, kontras sekali Ustaz ya. Betul. Dengan doktrin-doktrin hari ini yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya. Jadi gimana Ustaz? Bagus, ini juga pertanyaan penting untuk generasi kita. Salah satu mitos yang kita menganggap itu adalah benar, orang Yahudi itu jenius, pinter. Jadi ketika kita menerima istilah Yahudi jenius, seakan mereka itu top. Hati-hati, ini adalah merupakan kesalahan pemahaman kita. Yahudi itu tidak pinter, tidak jenius, dan ini dibahas oleh para pakar. Yang saya katakan bukan ide saya, tapi ini para pakar. Betul tidak jenius orang Yahudi itu? Tidak. Kalau kita meyakini mereka jenius, seakan-akan ada baiknya loh orang Yahudi. Walaupun mereka seperti itu, tapi ada baiknya. Cerdas mereka. Mark Zuckerberg itu kan cerdas dia. Berani nggak ya kita melihat bahwa kita katakan kalau kebanyakan daripada orang Yahudi yang cerdas itu karena pengaruh tempat mereka tinggal, bukan gara-gara Yahudinya. Itu perlu kita tahu. Seperti misalkan ada filosof namanya Spinoza, ada kemudian pakar ilmu jiwa namanya Freud. Contoh, itu adalah Yahudi. Cerdasnya bukan gara-gara dia Yahudi, tapi karena mereka tinggal di sebuah lingkungan, yang lingkungan itu kemudian menjadikan dia pintar. Kemudian di dalam sejarah Islam ada Musa bin Maimun di Cordoba. Musa bin Maimun itu adalah orang ulama Yahudi yang pintar berbahasa Arab, pintar ilmu Arab, dan bahkan banyak mengarang dalam bahasa Arab tentang keilmuan Islam, bahkan dia karang. Kenapa Musa bin Maimun pintar? Karena tinggal di Cordoba. Coba tinggal di Aceh. Coba orang Yahudi itu di sana tinggal di Indonesia, mungkin lebih bego mereka daripada kita, lebih bodoh mereka daripada kita. Kenapa? Ya, daerahnya seperti ini. Lihat lagi orang Yahudi yang ada di Ethiopia. Ethiopia banyak orang Yahudi. Ada yang pintar, bodoh juga. Jadi karena lingkungan mereka di situ tinggal, maka mereka ada yang muncul pintar. Kemudian kita tidak membandingkan dengan non-Yahudi. Non-Yahudi banyak juga yang pintar. Orang Muslim banyak yang dapat Nobel juga. Karena apa? Ya mereka tinggal di sebuah tempat. Jadi bukan Yahudinya yang menjadi mereka pintar. Seakan-akan kita pikir yang namanya gen Yahudi memang carong-carong tar. Itu salah total. Bukan gen Yahudinya, tetapi karena lingkungan dan tempatnya. Itu semua terjadi dan bisa siapa saja bisa seperti itu. Nah begitu. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-Hasyr ya, itu tentang Yahudi Bani Nadir. Nah kata Allah, Yahudi itu innahum qaumul la ya'qilun. Di ayat berikutnya Allah katakan mereka itu la yafqahun. Mereka umat yang gak berakal, gak paham. Sedangkan kita orang-orang beriman ini di banyak ayat Allah sampaikan ulul albab, ulul absar. Kita ini yang cerdas harusnya kaum muslimin. Terus kenapa kita hari ini kok kebalik gitu? Kok mereka yang menguasai dunia? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah lagi mempergilirkan masa. Ya, untuk kita rebut kembali ketika kaum muslimin kembali lagi ke Al-Qur'an, karena itulah sumber kehebatan orang Islam ya, dari Al-Qur'an. Kenapa hari ini umat Islam kok tertinggal? Karena jauh dari Qur'an. Sebab kalau kita belajar dari sejarah dulu, ilmuwan-ilmuwan hebat itu dari Islam. Ya, betul. Kampus pertama di dunia dari Islam, dari Maroko. Kenapa orang di wisuda pakai toga? Toga itu jubah, itu pakaian kaum muslimin, pakaian kehormatan. Jadi yang cerdas itu orang Islam. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu bukan hanya ahli agama, tapi juga ahli sains itu bergabung. Karena sumber ilmu tertinggi itu dari Al-Quran. Muncul Al-Khawarizmi ahli matematika, muncul Bun Nafis, Az-Zahrawi ahli kedokteran, muncul Ibnu Haytham ahli optik, muncul Abbas bin Firnas penemu pesawat terbang pertama kali, bukan Wright bersaudara, tapi hari ini kan terjadi pemutarbalikan fakta gitu. Jadi penemu ini itu siapa? Nama yang disodorkan ke kita itu nama-nama orang barat, nama-nama orang Eropa gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah, peradaban yang maju yang hebat itu lebih dari 1000 tahun itu adalah Islam, kaum muslimin. Begitu kurang lebih. Jadi berhubung waktu Isya udah dekat nih, apa nih Ustaz kesimpulan, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil Ustaz dari konflik Palestina hari ini, isu penjajahan Israel terhadap
Palestina, perjuangan kaum muslimin, gimana Ustaz? Ya, baik. Pertama adalah absyir, berikan kabar gembira. Kabar gembiranya bahwa Palestina, negara kita, saudara kita di Palestina, di Gaza dan yang lainnya, mereka adalah orang yang paling berhak tinggal di tempat itu dan mereka punya sejarah di tempat itu. Sedangkan orang Yahudi itu ibaratkan parasit yang datang tiba-tiba yang sifatnya sementara. Dan ini terbukti bagaimana rakyat Palestina di Gaza dan yang lainnya, mereka betul-betul bersabar dan mereka mampu betul-betul eksis di tempat itu dan mampu untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang sulit sekali. Dan ini menunjukkan bahwa hanya merekalah yang mampu untuk bertahan di tempat itu dan merekalah yang berhak atas tanah itu. Yang nomor dua, pelajaran bagi kita secara akidah, mau menjaga ketahanan nasional kita itu dengan akidah. Ini pelajaran bagi kita di Indonesia juga, bagi pemerintah kita juga. Akidah yang benar, akidah yang kuat, itu yang menjadikan kemudian umat ataupun warga negara yang betul-betul siap dengan segala perubahan dan segala tantangan yang dihadapi. Akidah. Saudara kita di Gaza, mereka 2 juta lebih di tempat yang paling sempit dan sulit hidupnya. Kalau kita hidup hanya demi mencari gaji, mencari kemudahan secara ekonomi, rame-rame mereka eksodus keluar Gaza dan diberikan uang dan tempat oleh orang Israel yang nyaman bagi mereka. Tapi mereka tidak terima itu. Kenapa? Karena akidah mereka. Dalam penjajahan dulu, yang paling berjuang di garis depan itu adalah para ulama. Para ulama. Kenapa? Akidah sekali lagi. Bahwa adanya perang Sabil di Aceh ini adalah akidah. Jadi betul-betul agama itu, akidah yang kuat menjadikan ketahanan nasional sebuah negara itu kuat. Nah, kita belajar dari saudara kita di Gaza bahwa akidah Islam ini betul-betul menjadikan manusia itu tidak mampu untuk diperbudak oleh apapun. Dia akan siap tegak berdiri walaupun kezaliman di depan, bahkan mampu melawan kezaliman. Maka kalau ada orang bilang bahwa orang beragama itu orang lemah mentalnya, maaf, bukan. Justru mereka yang paling kuat mentalnya. Itu terbukti dalam sejarah bahwa agama ini dibawa oleh orang-orang yang kuat dan mampu melahirkan kekuatan besar di depan bahkan kekuatan militer sekalipun. Ini kita belajar dari saudara kita di Gaza. Dan akhir daripada ini, kalau saudara kita di Gaza, di Palestina tidak hilang semangatnya dalam melawan Israel, melawan kekuatan kolonialisme ya, Israel dan Zionis di tempat mereka, jangan sampai kita merasa bahwa Israel itu adalah kekuatan besar dan kita merasa pesimis akan kemenangan saudara kita di Palestina. Ada 2 hal yang menjadikan Israel tetap bercokol. Kenapa? Pertama, hilangnya orang-orang Arab dan juga orang Muslim yang betul-betul sadar akan pentingnya Islam dan persaudaraan Islam dalam membantu sesama saudara. Itu penyebab Israel tetap ada. Yang kedua adalah karena ada support daripada negara barat terhadap Israel. Ketika umat Islam bersatu padu membantu saudaranya, Israel itu akan hilang. Maka janganlah orang Aqsa saja, orang di Maqdis, orang di Gaza saja, mereka tidak hilang semangatnya. Bagaimana dengan kita yang jauh daripada, mesti kita lebih semangat daripada mereka. Ini mungkin ya 3 hal yang ingin kita sampaikan, pelajaran kepada kita semua dalam kita membantu saudara kita di Palestina. Kita membantu mereka atas nama iman, atas nama akidah, atas nama persaudaraan ukhuwah al-Islamiyah. Sekian mungkin. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Amri atas ilmunya, insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum azan Aisyah berkumandang, ada tim dari aksi cepat tanggap yang berkeliling ya. Silahkan keluarkan infak terbaiknya, jangan ragu untuk bersedekah ya. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kenapa Abu Bakar gelarnya As-Siddiq, gitu, orang yang paling benar imannya. Sedekah itu artinya benar. Jadi kalau kita bandingkan sedekahnya Abu Bakar dengan Umar, suatu ketika Abu Bakar bersedekah 100% hartanya,
sementara Umar 50% dari hartanya. Maka benarlah bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Jadi keluarkan yang terbaik ya, yang paling ikhlas. Lebih baik 100.000 ikhlas daripada 1.000 nggak ikhlas, kan gitu ya. Mending banyak sekalian gitu. Dan apa yang kita keluarkan sebenarnya itulah yang abadi. Infak itu kan berasal dari kata nafaqah, artinya terowongan. Kita masukin ke dalam kenceleng. Nah, kita masukin ke dalam terowongan harta kita yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Wa aqridullaha qardan hasanah. Pinjami aku, kata Allah, dengan pinjaman yang baik. Ya, pinjaman itu pasti kembali. Dan kenapa Allah minta pinjaman rizki yang sudah diberikan kepada kita? Karena menurut tafsir dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena ada hamba-hambaku yang lain yang membutuhkan, yang ada dalam tanggunganku rizkinya, maka pinjami dulu, nanti pasti akan aku kembalikan. Jadi ibarat kita kita investasi hari ini, pilih-pilih kan bisnis mana yang paling menguntungkan, balik hasil, balik modal yang paling menjanjikan. Ini bayangin, kita investasi dengan pemilik langit dan bumi, dan bagi hasilnya nanti langsung di akhirat, dan Allah mengembalikan pasti jauh lebih baik. Amin. Jadi jangan pernah khawatir untuk berinfak, karena sebenarnya kita hanya memindahkan rekening dunia kita untuk akhirat kita. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning-kuning on mise, hantom ta combe tika musola. Putih di janggut, kuning on mise, hantom ta combe tika musola. Lale, lale, lale. Tanyo bener, amai tanyo bener.